kita berikan ruang dan waktunya untuk Teh Irma. Teh Irma, saya persilakan ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiwi. Senang banget ikut di CIES event ini. Dan ini kita akan belajar sesuatu yang begitu menarik karena ini adalah sesuatu skill yang harus kita miliki apapun pekerjaan kita. Oke, saya izin share screen terkait dengan topik materi kita di siang hari ini. Oke, nah sudah terlihat ya? Oke, judul pelatihan kita ini sangat menarik, Measuring Innovative Work Behavior. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu bertanya, sepenting apa sih materi ini buat Bapak Ibu? Saya akan jelaskan bahwa ini penting dan harus dimiliki oleh Bapak Ibu rekan-rekan semua. Oke, sebelum kita jauh, ini saya mohon izin dulu berkenalan. Kok siapa sih saya ngasih materi tentang Measuring Innovative Work Behavior? Perkenalkan, nama saya adalah Irma Himatul Alia. Saya adalah seorang psychologist yang kekhususan bidangnya adalah terkait dengan industri organisasi, terutama topik-topik tentang assessment. Nah, ini adalah pekerjaan saya saat ini. Saya adalah co-kreator di CIAS, dan saat ini juga saya tergabung di beberapa konsultan assessment, di beberapa konsultan begitu. Saat ini juga saya mengajar dan sekaligus menjadi kepala laboratorium psikologi industri organisasi. Saat ini wajar ya kalau posisi dosen ini tugasnya adalah meneliti, dan hampir seluruh penelitian saya plus anak-anak bimbingan skripsi saya adalah terkait dengan topik kompetensi kerja. Saat ini saya juga masih terdaftar sebagai HR spesialis di PT Kaseto sejak 2013, dan saya masih kuliah juga, mohon doanya supaya cepat selesai. Dan saya bantuin satu platform namanya adalah Teman Curhat.id, di situ saya sebagai expert industri. Dan ini adalah terakhir saya membuat sebuah platform juga, namanya adalah Pilih Jurusan.id, nggak jauh-jauh dari assessment. Karena pengalaman assessment saya 10 tahun lebih, so saya seneng banget kalau saya diberi kesempatan untuk sharing gimana sih cara para expert melakukan assessment yang menghasilkan sebuah penilaian atau hasil assessment yang itu lebih akurat. Dan ini saya pengen sharing karena yang tadi saya katakan, yang harus punya ilmu ini bukan cuman expert, bukan hanya psikologis, tapi semua orang sesungguhnya harus punya kemampuan ini. Oke, terkait dengan inovasi ini harus kita miliki juga ya, kemampuan mengukur inovasi ini. Nah, saya ingin mulai dengan output dari inovasi. Apapun jenjang karir Bapak Ibu semua, dan bagaimanapun bidang pekerjaan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu di sini semua, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat, teman-teman di sini semua punya output kerja. Apa output kerjanya? Yang pertama adalah harus punya ide-ide baru. Kemudian yang kedua, harus punya banyak proyek yang berjalan. Kemudian jumlah produk atau jumlah layanan atau jumlah programnya itu harus banyak, dan kalau bisa itu jadi paten. Dan yang terakhir adalah tentu saja peningkatan profit baik untuk unit Bapak Ibu sendiri atau maupun organisasi secara keseluruhan. Setiap posisi, even itu seorang staf admin, harus memiliki atau harus menghasilkan output inovasi. Karena setiap orang dituntut untuk menghasilkan output inovasi, maka kita harus tahu apa yang bisa membuat kita, tim kita, atau orang-orang yang bekerja sama dengan kita bisa menghasilkan output ini. Menurut penelitian, yang bisa menghasilkan output ini adalah faktor-faktor internal di dalam diri setiap orang. Jadi yang tim kita, kitanya, pimpinan kita, semua orang harus punya faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Di antaranya apa? Harus punya motivasi kerja yang tinggi, harus punya IQ yang cukup, harus punya kompetensi kerja yang sesuai. Ini adalah faktor yang bisa mempengaruhi Bapak Ibu di sini semua menghasilkan output yang memang diharapkan. Kemudian yang kedua, sistem atau budaya kerjanya turut mempengaruhi. Kalau budaya kerjanya bagus, maka ide-ide inovatif itu akan banyak tercipta. Kemudian kalau proses kerjanya itu efisien, maka akan lebih banyak lagi program yang bisa dijalankan. Dan selanjutnya teknologi. Ini teknologi yang begitu penting. Apalagi di era digital ini, era pandemi, teknologi digital ini sangat mendukung. Tapi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, ditemukan sebuah fenomena bahwa dua faktor ini,
tidak langsung begitu saja menghasilkan outcome inovasi. Tidak cukup untuk dua hal ini bisa menghasilkan inovasi. Buktinya sekarang banyak ya di tempat kerja kita yang pinter, yang kompeten, tapi nggak bisa menghasilkan outcome inovasi. Di tempat kerja kita bisa jadi pimpinannya bagus, teknologinya banyak, tapi tidak bisa menghasilkan outcome inovasi. Kemudian diteliti selama beberapa tahun dan kemudian disimpulkan oleh seorang yang meneliti apa yang bisa membuat outcome inovasi ini dan meningkat dari waktu ke waktu, bukan hanya ditentukan oleh organisasi dan faktor internal. Ternyata jawabannya adalah innovative work behavior. Punya kompetensi aja nggak cukup untuk bisa menghasilkan outcome inovasi. Bekerja di perusahaan yang bagus, yang teknologinya tinggi, nggak cukup juga bisa menghasilkan output inovasi. Ternyata disimpulkan oleh Veles dan Jimenez tahun 2018 bahwa ini, faktor internal ini, kompetensi yang kita miliki, IQ yang kita miliki, motivasi yang kita miliki, harus membuat kita memiliki perilaku inovatif. Jadi perilaku inovatif itu harus hadir. Dan organisasi harus membuat individu di dalamnya menjadi inovatif, baru kemudian outcome-nya baru muncul. Nah, ini innovative work behavior. Ini adalah sebuah konstruk psikologis, konstruk di dunia kerja yang lagi in banget gitu ya. Ini, apa sih innovative work behavior? Ini adalah sebuah perilaku untuk mengeksplorasi gagasan baru, menyampaikannya, dan merealisasikan untuk meningkatkan kinerja pribadi atau bisnis. Ini adalah definisi dari innovative work behavior. Ini dari De Jong 2007. Nah, kita akan bicara innovative work behavior yang nanti kaitannya adalah dengan innovative competence. Jadi, innovative work behavior adalah basis dari innovative competence. Kalau kita bicara innovative competence, berarti mampu dan nggak mampu orang untuk melakukan inovasi. Tadi Mbak Tiwi mengatakan bahwa bisa jadi kita sudah menyuruh tim kita untuk melakukan inovasi, tapi ternyata dia nggak bisa. Bukan nggak mau, bisa jadi nggak mampu dan atau memiliki kemampuan inovasi yang rendah. Atau bisa jadi kita sebenarnya udah semangat banget, kita itu pengen membuat perubahan-perubahan di tempat kerja kita, tapi nyatanya nggak bisa bikin inovasi. Bisa jadi karena inovatif kompetensinya yang didasari oleh innovative work behavior-nya rendah. Maka oleh karena itu penting banget buat kita untuk bisa nyadar diri, untuk bisa ngukur, untuk bisa evaluasi sejauh mana sih kemampuan inovasi kita, sejauh mana kemampuan kita untuk menghasilkan produk-produk atau proses kerja yang inovatif. Karena apa? Tadi hasil penelitiannya, kalau organisasi punya metrik tentang inovasi yang hasilnya adalah ROI yang meningkat, kapabilitas organisasi dan kualitas pemimpinan yang meningkat, ini faktor yang begitu dekat, yang begitu berpengaruh terhadap pencapaian-pencapaian inovasi. So, Bapak Ibu, saya ingin ngajak Bapak Ibu di sini semua, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua untuk yuk kita belajar bagaimana kita mengukur dan mengevaluasi kemampuan inovasi kita secara lebih akurat. Kenapa saya katakan secara lebih akurat? Karena ternyata kemampuan atau pengukuran terhadap inovasi itu sendiri masih sedikit sekali dilakukan. Dan bahkan ketika kita berniat untuk melakukan inovasi, kita sendiri nggak mengukur sebenarnya kemampuan saya ada di level berapa. Sehingga kalau kita nggak tahu di mana posisi kemampuan kita saat ini, kita nggak tahu apa yang harus kita kembangkan, keterampilan mana yang harus kita kembangkan, sehingga outputnya tadi itu tercipta. Bayangkan, kalau kita nggak tahu tim kita kemampuan inovasinya di mana, bisa jadi kita ngasih tugas banyak aja. Tapi ternyata apa yang terjadi? Nggak mampu. Nggak mampu bukan nggak mau. Nggak mampu. Maksudnya nggak mampu menghasilkan produk inovasi. Oleh karena itu, yuk kita belajar tentang bagaimana kita mengukur inovasi. Nah, kalau kita bicara tentang pengukuran, rekan-rekan, teman-teman, dan sahabat-sahabat semua, ini ada fenomena yang menarik. Saya 10 tahun berpraktisi ya menjadi seorang asesor, kita bilangnya asesor. Di sini ada beberapa yang bukan dari HR. Ada fenomena menarik terkait dengan pengukuran inovasi. Yang pertama adalah pengukurannya ini kurang inovatif. Why? Kenapa kurang inovatif? Karena kriteria dan standar perilaku inovasi itu sendiri ini masih parsial. Ini yang dikatakan bahwa pengukurannya menjadi kurang akurat. Kenapa kurang akurat tadi? Ini masih begitu parsial. Kita sering dengar
Kita mengukur orang yang inovatif itu biasanya dari gagasan yang dimilikinya. Kalau gagasannya banyak dan itu bagus dan itu baru, kita katakan orang itu inovatif. Atau bahkan kita refleksi diri sendiri. Sering kita bilang, gagasan saya banyak, ide saya itu bagus-bagus. Hanya saja pimpinan saya nggak ngasih kesempatan. Karena pimpinan saya nggak kasih kesempatan, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya saya sebenarnya inovatif, tapi ya ini mah masalah budayanya aja, masalah pimpinannya aja. Saya nggak bisa jadi inovatif itu. Gagasan udah banyak. Sehingga ketika diminta untuk pengembangan diri, bisa jadi orang yang punya persepsi seperti tadi mengatakan bahwa nggak perlu untuk meningkatkan inovasi. Udah punya, ini mah masalah pimpinan. Gitu ya. Itu banyak terjadi ya. Atau yang terjadi sebaliknya juga. Kita ngelihat kita sudah merekrut misalnya ya, atau rekan-rekan kita ini pendidikannya tinggi, kompetensinya tinggi, tapi nyatanya ternyata tidak bisa inovatif juga, gagasan-gagasannya tidak bisa realisasikan, kita mengatakan mereka nggak termotivasi. Mereka itu sikap kerjanya buruk, padahal bukan itu. Nah itu kalau udah kayak gitu, ke belakang-belakangnya nggak enak. So, saya mau jelasin dulu terkait dengan ini ada pengukuran inovasi yang kurang akurat. Karena satu, indikator atau kriteria tentang pengukuran inovasinya masih parsial, dan yang kedua, metode pengukurannya tidak tepat. Kita akan banyak ngebahas tentang metode pengukuran yang lebih tepat, yang lebih akurat. Nah, ini saya mau cerita tentang fenomena yang tadi, pengukurannya parsial. Saya searching, dan saya keliling-keliling hampir di banyak perusahaan. Sudah lebih dari 30-40 perusahaan saya bantu, mungkin lebih dari 50 ya. Ketika saya lihat kamus kompetensinya, tidak ada atau sedikit sekali yang menunjukkan kompetensi inovasi. Saya searching lagi, ternyata sedikit banget. Bapak Ibu bisa lihat di tempat kerja Bapak Ibu, apakah memiliki kamus kompetensi inovasi? Atau apakah punya kriteria inovasi? Biasanya kalau kita bicara inovasi, kalaupun ada, hanya sebatas tadi, gagasan. Nih, perhatikan ya, yang di layar ini pemikiran konseptual. Jadi biasanya kalau kita bicara inovasi hanya bicara tentang konseptual. Kemudian di sini ada, ini contoh ya, mungkin ada yang Bapak Ibu bekerja di sini atau kamusnya sama gitu ya. Ini hanya bicara tentang solusi gagasan. Kemudian inovasi juga bicara tentang membuat solusi. Kemudian ini kreativitas. Jadi ternyata ini begitu parsial. Kenapa saya bisa bilang parsial? Nanti kita akan jelaskan. Apalagi tadi kalau kita sudah tahu tentang definisi dari inovasi. Nah, proses pengembangannya karena tadi begitu parsial, biasanya kalau misalnya kemampuan inovasinya rendah dengan kriteria tadi, diajakin pelatihan, hadirkan pembicara, udah bikin aja susun-susun ide inovatif, ada kompetisi ide, ya kan, biasanya kan, atau ikut serta dalam diskusi inovasi. Hanya itu program pengembangannya. Kita sendiri nggak terlibat dalam hal yang lebih jauh, bahkan ketika kita melibatkan tim kita juga nggak melibatkan program pengembangan yang lebih jauh. Bisa jadi tadi karena kriterianya yang tidak tepat, yang begitu parsial. Nah, karena itu, saya mau jelasin dulu nih dampaknya. Karena itu, ini ada dampak yang karena kriterianya parsial, metode atau proses pengukurannya juga kurang tepat, dan hasil pengukurannya yang tidak tepat, yang terjadi adalah, ini yang terjadi. Hasil keputusannya bisa jadi keliru. Bayangkan kita bilang inovasinya tinggi. Ini hanya masalah pimpinan, ini hanya masalah budaya. Terus kita bikin, berarti kalau gitu naikin dia, pindahin dia. Itu keputusannya keliru. Dari cuma hasil pengukuran inovasi yang salah, hasilnya keputusannya bisa keliru. Kita bisa pindahin orang itu ke yang lebih nyaman, ternyata nggak perform juga. Keputusannya itu fatal. Dan alokasi kerja. Kalau kita mengalokasikan atau mendelegasikan pekerjaan kita bisa jadi keliru. Bisa jadi nggak tepat. Kalau kita mau mengembangkan orang itu, tadi kita bilang misalnya kita lihat orang ini sebenarnya pintar cuma karena masalah pimpinan, cuma karena masalah iklim, proses pengembangan dirinya, kita kasih dia pindah, mutasi. Itu juga jadi nggak tepat. Bayangkan, cuma dari keputusan yang salah karena tadi apa? Kriterianya salah, metode pengukurannya nggak tepat. Dan apa yang terjadi juga, target inovasinya tidak tercapai, kemudian ini yang terjadi. Kerugian unit, kerugian departemen, dan kerugian universitas. Kerugian organisasi maksudnya ya. Ini yang terjadi. Dan yang paling simpel sih ini sebenarnya. Kalau kriterianya salah, metodenya salah, palingan hasil pengukurannya nggak dipakai. Ya apa iya? Coba tanya pimpinan kita. Berapa banyak pimpinan kita yang pakai hasil pengukuran inovasi? Dari HR atau dari konsultan? Nggak banyak. Atau kita tanya diri kita sendiri kalau kita leader.
Apakah kita pernah menghitung? Barangkali karena kita putus asa. Ngapain ngukur inovasi? Nggak ngaruh. Bener sih pinter, tapi ternyata nggak menghasilkan produk inovasi kok. Jadi nggak ngaruh lah ngukur inovasi. Nggak ngaruh lah ini. Barangkali ada yang keliru. Nah, oleh karena itu saya mau ajak rekan-rekan Bapak Ibu semua di sini untuk yuk kita belajar tentang bagaimana mengukur inovasi. Dan ini tadi, mudah dan terpakai. Karena tadi banyak hasil asesmen dari konsultan nggak dibaca sama pimpinannya. Atau kita juga sudah melakukan pengukuran gitu, assessment, tapi nggak dibaca. So, saya mau ngajak beberapa menit ke depan, setengah jam ke depan, 45 menit ke depan, bagaimana kita mengukur inovasi yang mudah, dan ini terakhir, terpakai informatif yang bisa kita gunakan dalam membuat keputusan-keputusan ke depannya, baik itu dalam mendelegasikan, atau baik itu di dalam program pengembangan. Ini yang kita akan sharingkan. Oke, saya akan mulai dengan kriteria dan metode. Tadi saya katakan, pengukuran perilaku inovasi mencakup dua hal. Kriterianya harus jelas, metodenya harus mudah dan terpakai. Oke, mudah dan terpakai. Saya akan jelaskan terkait dengan inovasi, kriteria dulu. Tadi kita sudah jelaskan di awal, banyak orang kegeeran, ngerasa bahwa dirinya itu udah inovatif. Atau bahkan bisa jadi diri kitanya sendiri yang kegeeran bahwa kita udah inovatif. Gagasannya banyak. Kita kadang-kadang kayak gitu. Ternyata punya gagasan baru itu hanya satu dari 3 kriteria lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya rekan kerja atau tim atau pimpinan yang idenya banyak dan baru satu kompetensi aja. Itu baru satu ciri aja. Karena ternyata yang mampu melakukan inovasi bukan hanya orang yang punya gagasan baru. Kegeeran itu, kita bilang aja ya, kegeeran. Oh, kita udah belajar tentang measurement ini ya. Oke. Yang kedua, ini yang penting. Orang yang punya gagasan, yang perilakunya itu bagus di dalam inovasi, dia bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang baru. Sehingga diterima oleh rekan kerja, oleh pimpinan, oleh lingkungan, bahkan oleh customer yang mendapatkan layanan produk kita. Jadi harus bisa meyakinkan. Dan bukan hanya meyakinkan, tapi harus diterima dan disetujui. Ini kemampuan yang kedua. Jadi kalau pimpinan kita belum bisa mendengar, itu kita harus introspeksi. Jangan-jangan kitanya emang nggak mampu inovatif. Karena apa? Nggak bisa nyampeinnya. Gitu ya. Yang ketiga adalah mampu merealisasikan gagasan. Jadi orang ini orang yang tentu saja orangnya realistis, dia orang yang bisa membuat perencanaan dengan matang, sekalipun di tengah ada perubahan, tapi dia tahu, dia bisa mengkalkulasi dengan tepat, sehingga apa? Dia benar-benar bisa mengimplementasikan gagasan baru itu. Nah, ini adalah sebuah definisi yang disampaikan sejak tahun 1988 oleh Kanter, kemudian Johnson, kemudian De Jong, kemudian dari Kearney 2017. Jadi kalau kita bicara tentang innovative behavior, ini loh ciri-cirinya. Kalau cuma satu aja kita bilang lo belum inovatif. Lo baru sebatas gagasan aja. Gitu ya, 3 hal ini. Kemudian ini diteliti lagi oleh Yams 2017. Untuk punya kemampuan inovatif sebenarnya nggak semudah itu. Nggak semudah cuma gagasan doang. Kata Yams, ini nanti boleh lihat searching di jurnalnya gitu ya. Orang yang punya kemampuan inovatif itu interpersonalnya bagus, intrapersonalnya juga harus bagus. Ini kata Yams. Nah, saya mau ngajak, tadi saya bilang judulnya adalah mudah dan terpakai. So, saya mau jelasin tentang bagaimana mengukur ini dengan mudah dan terpakai. Jadi, yang jurnal-jurnal saya simpan dulu, tapi yang begitu tertarik dengan pengukuran inovasi ini, nanti boleh ikuti, atau boleh hubungi saya secara pribadi. Ini tadi kriteria inovatif. Merumuskan gagasan solutif baru, bisa menyampaikan dan bisa merealisasikan. Ini saya coba cari di perusahaan, kalau belum punya kamus kompetensi inovasi atau belum ada kriteria inovasi, maka kita harus buat kriteria itu. Tapi membuat sebuah kamus lama. Kalau begitu, kita pakai aja kamus yang ada di perusahaan. Kalau sudah ada gitu ya. Biasanya di perusahaan minimal punya kriteria 3 hal ini. 1, kemampuan berpikir, 2, kemampuan berkomunikasi, 3, kemampuan mengachieve atau kemampuan mencapai target itu. Jadi perusahaan biasanya punya ini. Kalau perusahaan nggak punya kamus gimana, Teh Irma?
Ini 3 kompetensi yang cari dari kamus generik manapun itu ada. Dari Hey ada, dari Loma ada, dari DDI ada. Ini hampir setiap kamus generik, artinya kamus acuan gitu, punya 3 kompetensi ini. Jadi kalau mau lihat kriterianya dari sini aja. Nah, tapi saya juga, kan tadi saya bilang, ini adalah sesi sharing session yang ini kalau bisa mudah. Kita nggak mau nyari-nyari. Kalau gitu, saya mau izinkan saya untuk menyimpulkan 3 kriteria atau 3 kemampuan inovasi yang ini melingkupi 3 hal ini. Gitu ya. Yang pertama adalah, kalau kita bicara berpikir analitis, maka di berpikir analitis ini adalah kemampuan berpikir. Maka kita bisa ngelihat tingkat inovasi seseorang itu dari tingkat kemampuan berpikir analitisnya. Jadi yang level pertama biasanya adalah yang dia cuma bisa pakai informasinya aja, level 2 itu bisa melihat secara terintegrasi, level 3 itu bisa cari inti masalah, level 4 bisa bikin sistem pola pemecahan masalah, itu bentuknya sistemik. Sementara kalau achievement bisa tuntas, kemudian yang level 2-nya bisa bikin perbaikan. Ini 1, 2, 3, 4 ini level ya, beda dengan kriteria yang tadi. Jadi ini yang saya maksud dengan 1, 2, 3, 4 ini adalah level. Semakin levelnya tinggi, berarti dia semakin kompeten, semakin mampu. Kalau dia semakin mampu, diprediksikan, maka produk inovatif atau outcome inovatifnya pasti akan tercapai. Ini yang impactful communication. Coba kita lihat ya. Orang yang sudah nyampe di level 4 itu dipastikan, diprediksikan dia akan bisa menghasilkan output inovasi. Bayangkan orang yang udah di level 4 ya, membuat sistem pola pemecahan masalah. Jadi ini mah bikin sistem prosedur sendiri, bikin SOP sendiri, yang itu bentuknya kompleks kan kalau bikin SOP. Kemudian achievement, yang level 4 itu udah bahkan bikin sistem kerja. Sistem kerja, jadi bukan bikin jadwal, tapi sistem kerjanya dibuat. Level 4 yang impactful communication, dia udah menggunakan strategi-strategi persuasif, sudah menggunakan dukungan-dukungan politik gitu ya, ketika dia menyampaikan gagasan-gagasannya. Nah ini udah nyampe di level 4. Nah, kita cek. Kita sekarang ada di level mana nih? Level 1 kah? 2 kah? 3 kah? Atau level, justru kita udah di level 4? Mari kita cek. Tadi gimana dong? Ini kan judulnya measurement. Ayo udah, kita udah buru-buru nih. Pengen segera tahu gimana caranya melakukan, kita bisa menilai diri kita sendiri ada di level berapa gitu ya. Sehingga kita bisa prediksi sebenarnya berapa banyak sih produk inovatif yang kita bisa hasilkan atau sistem kerja inovatif yang kita bisa hasilkan. Dengan mengetahui ini tentu saja kita bisa mengetahui itu. Dan dengan mengetahui caranya, kita bisa dengan cepat mengetahui rekan kerja kita sebenarnya di level berapa, pimpinan kita di level berapa, dan orang-orang yang bekerja dengan kita itu di level berapa, dengan cepat. Nah, oke, ini 3 kemampuan ya. Saya mau ngejelasin tentang saya mau kasih gambaran aja. Untuk bisa mengukur inovasi dengan lebih akurat, ada 2 pendekatan. Bukan 2 pendekatan, 2 segmen ya. 1, metode praktis komprehensif. Nah, metode praktis komprehensif di sini diantaranya adalah tes psikologi, assessment center, wawancara, observasi, kuesioner, portfolio project. Ini sebenarnya adalah metode praktis komprehensif yang bisa dilakukan oleh asesor, psikologis, atau mungkin HR. Nah, HR ini harus punya kemampuan ini, atau expert harus punya kemampuan ini, sehingga bisa benar-benar mengukur dengan akurat kemampuan komunikasi seseorang. Tapi di sini saya mau kasih dan explore lebih dalam tentang metode praktis sederhana bagaimana mengukur inovasi melalui kuesioner dan star conversation. Apa nih kuesioner dan star conversation? Ini kita, terutama star conversation masih baru. Tadi saya bilang tujuannya adalah mudah dan terpakai. Jangan sampai kalau kita udah tahu ini nggak dipakai. Atau jangan sampai kita sudah melakukan proses yang banyak, berat, rumit, kompleks, nggak dipakai. Nah, tadi saya bilang, yuk kita sharing nih beberapa menit ke depan, plus nanti ada prakteknya. Gimana caranya mengukur inovasi, tetapi lebih praktis dan hasilnya tadi ya bisa dipakai. Oke, kalau metode praktis dulu nih. Saya kebetulan tadi baca ada beberapa yang dari HR, ada yang beberapa dari konsultan. Ini kalau udah biasa ya, dari intelijensi, kepribadian, dan dari sikap kerja. Ini best practice aja. Bisa loh kemampuan inovasi dilihat dari tes IST. Kemudian kalau kepribadian, paling bisa ngelihatnya dari grafis dan tes kreatif figural. Kemudian kalau sikap kerja, bisa lihat dari grafis. Jadi kita bisa prediksi,
orang ini punya potensi inovasi yang tinggi apa enggak. Dari terutama yang tanda merah itu, ini paling kelihatan. Kita bisa prediksi potensi inovasinya di sini, gitu ya. Ini terakhir adalah tes yang di kecil gitu ya, ada lingkaran-lingkaran. Ini tes yang paling populer gitu ya, untuk bisa melihat kreativitasnya seseorang. Dan kita bisa prediksi dengan kreativitasnya, tentu saja itu akan mendukung inovasinya. Nah, ini kalau kita bicara tentang tes yang mengukur kompetensi itu secara khusus, kalau tadi kan yang sebelah kiri ini bicara tentang potensi inovasi gitu, given gitu ya. Yang kedua adalah kompetensi, artinya dilatih gitu dan bisa ditingkatkan. Untuk bisa melihat kompetensinya, kita bisa melakukan observasi, bisa melakukan portofolio, melihat portofolio, kemudian pengukuran 360 derajat, game based assessment, ini yang hari Minggu akan kita bahas, kemudian assessment center dan star interview. Nah, ini adalah proses assessment center, ini kita bisa tahu ya. Nah, ini game based assessment ini lagi in banget. Ini salah satu contohnya adalah game board dari CIAS. Salah satunya aja gitu ya. Tapi beberapa konsultan luar itu sudah menggunakan game based assessment dalam mengukur kompetensi. Bukan hanya kompetensi inovasi, tetapi kompetensi lainnya. Ini mungkin bisa jadi referensi. Oke, Mbak Irma, Teh Irma, mana nih katanya cara mengukur inovasi? Minimal mengukur diri sendiri biar bisa sadar tingkat inovasinya itu tingkat berapa, gimana caranya? Karena tadi katanya mudah dan lebih akurat. Oke, baik. Yuk kita ikuti ya. Ini metode praktis sederhana, ya. Siap-siap disimak, terutama yang bukan latar belakang HR atau bukan latar belakang psikologi, tapi benar-benar suka ngepoin orang, pengen tahu bawahannya ini level inovasinya berapa sih, kemudian pimpinannya berapa, timnya berapa, dan sering juga memonitoring, saya udah di level berapa ya, gitu ya. Ini ada metode praktisnya. Nah, metode praktis pertama adalah kuesioner inovasi. Dan metode praktis kedua adalah Star Conversation. Ini istilah baru, nggak ada di mana-mana, tapi ini adalah sebenarnya rangkuman sih dari metode yang udah lama. Ini cuma branding nama baru aja gitu ya. Kuesioner inovasi. Ketika rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman di sini semua mencari sebuah kuesioner, jangan asal mentang-mentang kita udah tahu kriteria inovasi, udahlah tulis aja tiganya gitu ya, tiga kriteria itu kita bikin aja pernyataan-pernyataan. Oh sorry, psikometri proses penyusunannya nggak semudah itu. Wah, di sini ada orang psikologi senyum-senyum ya, susah banget loh gitu ya bikin alat ukur. Oleh karena itu, daripada susah-susah cari alat ukur yang emang valid secara konstruktif, konstruk validity-nya bagus, kemudian konten validity-nya bagus, diskriminan validity-nya bagus, mendingan pakai aja yang ada. Yang ada kita adaptasi, kita translasi, kemudian kita ukur lagi ya. Tapi yang lebih gampang minimal kita punya ini, gitu ya. Ini ada sebuah kuesioner dari De Jong dan Hartog 2010. Ini salah satu kuesioner yang diadaptasi dan disitasi oleh 900 peneliti. Artinya apa? Ini validitasnya udah bagus banget. 2010 sampai sekarang juga orang masih pakai De Jong. Jadi kalau mau mengukur, misalnya nih ya diri sendiri nggak pengen pakai ribet gitu, download aja dari De Jong dan Hartog, kemudian coba cek. Saya sudah seberapa sering menjalankan perilaku ini atau melakukan perilaku ini. Kita bisa identifikasi dengan cepat. Kita ada di level yang mana. Ini dari De Jong sama Hartog. Kemudian yang kedua, ada lagi kuesioner yang sudah diadaptasi oleh 2.000 orang lebih. Ini dari Janssen 2000. Ini bahkan rujukan utama pembuatan pembuatan kuesioner gitu ya. So, buat rekan-rekan di sini semua yang HR, non-HR, leader, IT, kalau pengen tahu kemampuan inovasinya seberapa tinggi, tinggal download aja ya dari Janssen 2000 dan dari De Jong atau Hartog 2010. Oke, buat HR silahkan pakai, tapi saran saya kalau dikasihin ke orangnya langsung, itu kalau bisa 360 derajat. Jadi jangan diri sendiri yang ngisi. Karena kalau diri sendiri yang ngisi, misalnya suruh tim kita ngisi, mereka akan nulis tinggi-tinggi semua, karena takut dimarahin ya. So, kalau bisa, misalnya tetap pun dikasih 360 derajat, itu mekanisme atau prosedur yang paling bagus. Si atasannya nilai, diri sendiri nilai, rekan kerjanya nilai, itu hasilnya lebih akurat. Karena apa? Biar nggak kegeeran gitu ya. Karena banyak orang yang nyangka saya tuh udah inovatif, cuma ya ini masalah pimpinan. Gitu. Jadi dia kasih nilai tinggi gitu ya. Nah, makanya 360 derajat itu bagus ya kalau mengisi ini gitu ya.
Oke, sampai di sini mudah-mudahan masih bisa ngikutin dan saya tidak terlalu cepat ya menjelaskan apa yang di sini. Dan kalau mau ada pertanyaan, saya seneng banget kalau ada pertanyaan, boleh langsung bertanya di kolom chat ya, kolom chat event ya. Oke, silakan langsung. Oke, tadi kuesioner. Ternyata mengukur inovasi segampang itu. Yes, segampang itu. Dan kalau ditambah metode yang kedua, lebih akurat lagi. Serius? Serius. Karena biasanya kita juga ribet ya bawa kuesioner gitu, terus kita ngisi-ngisi gitu ya. Atau kita suruh bawahan kita ngisi, atau tim kita ngisi. Dia nggak mau juga. Terus gimana caranya? Kita bisa tahu kemampuan inovasi seseorang. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan STAR Conversation. Apa ini STAR Conversation? STAR Conversation sebenarnya adalah ini nama untuk membumikan kata STAR interview. Ada yang mungkin yang pernah dengar STAR interview ya. Jadi STAR interview itu wawancara untuk menggali tentang kompetensi kerja seseorang. Nah, tapi definisi wawancara itu sendiri kan sebenarnya adalah berkomunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu ngobrol. Dan ternyata ketika saya telusuri tentang STAR interview yang dilakukan dengan sangat bagus adalah bukan STAR interview yang formal. Jadi bukan, oke, sebutkan cita-cita Anda, apa yang akan Anda lakukan 10 tahun ke depan, menurut Anda apa yang akan Anda lakukan, itu STAR interview yang nggak efektif. Itu STAR interview yang justru menampilkan perilaku-perilaku fake dan kita sulit menganalisanya. Tapi kalau STAR interview yang bagus adalah STAR interview yang kayak ngobrol, yang kayak orang tuh nggak berasa kalau dia lagi di interview. Nah, biasanya yang interview yang nggak berasa lagi di interview itu kan sebenarnya conversation. So, itu dia, makanya saya kasih nama STAR Conversation. Gimana tuh STAR Conversation? Gimana ngobrol-ngobrol yang bisa mengungkap kemampuan kerja seseorang itu? Jadi ini bukan hanya inovasi, tapi semua kompetensi. Ini definisinya dulu. Jadi STAR interview ini adalah sebuah metode yang ini tuh ngobrol sebenarnya. Ngobrol. Yes, ngobrol. Tapi ngobrolnya sistematis, nggak ngobrol ngalor ngidul, apalagi curhat nggak tahu arah. Ini ngobrolnya ngobrol sistematis, ngomongin tentang pengalaman yang dialami di masa lalu secara nyata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur kemampuan kerja yang dalam hal ini adalah inovasi. Jadi lewat ngobrol aja, kalau ngobrolnya sistematis plus ngomongin tentang masa lalu, cepet banget kita bisa tahu kemampuan inovasi kerja seseorang. Jadi ini jadi rambu-rambu buat kita, jadi tolak ukur buat kita. Kalau kita ngasih kerjaan ke bawahan kita, pakai ngobrol aja. Karena kita udah tahu kualitas kemampuan inovasinya. Oke, yang pertama, prinsipnya dulu nih, kalau kita pengen ngejalanin yang namanya nganalisa orang dengan metode ngobrol. Prinsipnya harus kita ketahui dulu. Prinsip STAR Conversation ini adalah, diingat ya, perilaku yang dilakukan seseorang di masa lalu, ini akan menggambarkan atau memprediksikan perilakunya di masa depan. Terutama perilaku 2 tahun terakhir. 2 tahun ke depan kita bisa prediksi dengan lebih akurat perilakunya seperti apa, karena perilaku di masa depan itu merupakan gambaran dia di masa lalu. Jadi kalau 2 tahun kemampuan dan pola kerjanya seperti itu, maka 2 tahun ke depan diprediksikan kemampuannya juga nggak jauh beda. Oleh karena itu di dalam STAR Conversation, maka kita tuh ngobrol itu benar-benar pengen tahu, pengen ngungkap, pengen baca pola kerja dia, pola kerja inovasi dia di masa lalu kayak gimana. Pola kerja yang melingkupi 3 hal tadi itu ya. Bagaimana pola dia dalam berpikir, bagaimana pola dia dalam menyampaikan, bagaimana pola dia dalam mencapai target-target kerjanya. Maka kita bisa prediksi outcome inovatifnya akan seberapa banyak dari orang itu. Nah, ini tadi saya bilang ini tuh STAR Conversation tuh ngobrol, tapi ngobrolnya sistematis. Artinya sistematis, di dalam obrolan itu kita nanya situasinya kayak gimana, action-nya kayak gimana, dan result-nya seperti apa. Jadi di dalam obrolan STAR interview harus ngomongin lengkap ini. Boleh nggak kalau ngobrol situasinya aja? Nggak boleh. Biasanya kan kalau ngobrol situasi itu contohnya kita cerita, kemarin tuh di CIAS tuh ya ada program ini. Ternyata di CIAS itu ada webinarnya dong. Oh, CIAS mah emang bagus. Saya tertarik untuk ke CIAS. Itu situasi.
Tapi saya lagi sibuk, itu juga lagi situasi. Kita harus tanya lebih jauh. Terus apa yang kamu lakukan? Lagi sibuk, ada pelatihan bagus nih. Saya ikut aja, nggak apa-apa, saya sambil nyambi, sambil kerja, saya sambil ngeliat, itu actionnya. Hasilnya gimana? Hasilnya harus kita tanya. Hasilnya saya dapat insight banyak, saya sambil kerja, sambil ngerin, ternyata saya dapat insight. Nah ini kita harus dapat cerita sampai selengkap itu. Itu yang nanti kita ukur untuk kita bisa tahu kemampuan inovasinya sampai di level mana. Kalau cerita itu, oke, saya lanjut aja ya. Jadi kalau ngobrol-ngobrolnya nggak melingkupi 3 hal itu, atau nggak dapet 3 jawaban lengkap itu, maka disebut dengan star parsial. Gitu ya. Tadi contohnya tuh, misalnya saya lagi sibuk banget, kemudian ada event bagus, dan itu event yang diperlukan. Apa yang harus saya lakukan? Ya udah, saya efisiensikan aja waktu saya, kemudian saya bikin prioritas waktu sehingga benar-benar misalnya saya bisa nyimak misalnya ya pelatihan itu, dan hasilnya benar-benar jadi insight. Bahkan bukan jadi insight aja, saya kasih tahu ke semuanya. Dari nyambi saya kasih tahu semuanya. Nah itu lengkap tuh. Tapi kalau parsial tadi cuma cerita, atau bisa jadi cuma hanya cerita tentang saya mah ikut webinar CIAS, hasilnya itu insightful banget. Saya benar-benar jadi bagus banget. Saya tuh kalau dengar webinar itu bikin saya tuh jadi impactful, jadi wah, saya tuh emang rajin saya ikut webinar gitu ya. Tapi kita nggak tahu situasinya, emang situasinya kayak gimana. Kita harus tanya. Bisa jadi orang kayak gitu, waktunya luang, dia juga lagi nggak ada tekanan, santai-santai aja. Ya wajar lah kalau dia ikut webinar dan dapat insight gitu ya. Jadi harus lengkap, jangan parsial. Nah, kita bisa analisa kompetensi seseorang kalau ceritanya itu juga tidak palsu. Ada emang cerita palsu dalam star conversation ini, kita bilangnya star palsu. Star palsu itu kalau yang diceritakan itu hanya pendapat, teori, dan hanya jawaban-jawaban diplomatis gitu ya. Jadi hanya pendapat. Contoh ya, tadi cerita tadi tuh, bagus sih kalau kita ikut webinar. Saya sih kalau ikut-ikut webinar tuh tertarik ya. Saya itu kalau ikut-ikut webinar itu adalah sebuah hal yang harus dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi sesungguhnya kita harus mengikuti webinar-webinar yang bagus seperti CIAS ini. Itu baru pendapat, itu nggak bisa kita nilai, nggak bisa kita tahu bahwa achievement-nya bagus, analytical berpikirnya bagus, bahkan komunikasinya bisa jadi kita nggak bisa nilai dari situ. Gitu ya. Karena tadi apa? Startnya baru pendapat. Atau misalnya kita mengatakan, mentang-mentang dosen yang ditanya gitu ya, apa pendapat Anda? Boleh ceritakan tentang pengalaman Anda ketika ditawari webinar yang bagus seperti CIAS misalnya gitu. Jawaban saya adalah, jadi ini adalah sebuah pengkondisian yang sangat bagus untuk meningkatkan improvement saya di bidang inovasi. Dengan mengikuti ini, maka menurut teori, bila lingkungannya itu sangat mendukung kita untuk belajar dan kita ambil, maka kita akan menjadi bagus. Itu mah sesuai dengan konstruk gitu ya, konstruk psikologi. Itu teori-teori doang, itu nggak bisa kita nilai gitu ya. Makanya saya suka kasih lelucon gitu ya. Kalau kita mau cari pasangannya kita cek ya, pasangan kita inovatif apa enggak gitu ya. Jangan cerita tentang visi misinya. Jangan analisa dari visi misinya. Nah, kita kan pengen tahu ya, misalnya pasangan kita inovatif nggak sih? Kalau dia ceritanya nanti akan, itu tidak menunjukkan kemampuan inovasinya. Nah, yang menunjukkan apa? Cerita nyata di masa lalunya, gitu ya. Nah, ini saya mau jelasin sedikit lagi tentang jenis star palsu, karena ini yang mau kita analisa. Star palsu itu kalau pernyataannya kabur, saya selalu itu nggak bisa kita analisa. Pendapat juga nggak bisa kita analisa. Teoritis tadi nggak bisa kita analisa. Makanya kaidahnya yang bisa kita analisa nih, obrolan orang yang bisa kita analisa sehingga kita bisa dengan akurat menilai kemampuan kerjanya adalah kalau dia cerita tentang masa lalu, yang diceritakan itu detail, ngomonginnya saya bukan kami, spesifik dan dari lawan bicara. Jadi bukan dari kita. Kamu stres kan ya? Gitu. Itu kan yang kita kalau ngajak ngobrol itu bukan kayak gitu. Benar-benar dari dianya, gitu ya. Ini yang bisa kita analisa. Gimana cara analisanya? Sekarang kita udah tahu kriterianya. Udah tahu caranya, ternyata ada cara yang namanya star conversation. Terus ngolahnya gimana? Udah banyak ceritanya, bahkan ceritanya lebih dari, hampir setiap hari nih rekan kerja saya itu cerita. Tapi saya bisa tahu dia inovatif atau enggak, gimana caranya? Ikuti cerita berikut ini ya, lanjutan dari sini. Oke.
Pengalaman saya 10 tahun dalam proses assessment, punya obsesi. Obsesi saya satu. Saya punya obsesi. Setiap orang punya kemampuan mengukur kemampuan kerja dirinya sendiri dan orang lain. Saya asesor, tapi saya punya obsesi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena tadi cerita di atas, kalau mengukur orangnya aja nggak bisa, bisa dipastikan keputusannya salah. So, saya punya obsesi, gimana caranya, saya dan Cias dan banyak sih sebenarnya gitu ya, punya obsesi gimana caranya orang bisa ngukurin orang dengan lebih akurat ketika dia nggak punya background psikologi, nggak punya background asesor. Nah, saya coba rumuskan, saya coba cari bagaimana sih asesor atau psikolog itu di dalam memproses data atau dalam memproses bahan-bahan yang tadi ya, bahan-bahan cerita gitu. Gimana caranya? Saya coba bikinkan dalam sebuah kanvas. Kanvas ini menunjukkan pola kerja atau pola berpikirnya asesor psikolog di dalam menginterpretasi pola kerja seseorang, dalam mengungkap pola kerja seseorang. Benar seperti itu? Benar. Jadi gini. Nah, ini adalah disadari atau enggak oleh asesor dan psikolog, mereka ketika mereka mau mengakses seseorang dengan akurat gitu, mereka menyiapkan dulu gambaran, menyiapkan format seperti ini. Mereka siapkan datanya atau bukti perilaku kalau di situ, mereka siapkan kriterianya, kemudian mereka siapkan indikator-indikator untuk mengukur kriteria itu. Makanya yuk kita ikuti ya. Kita ikuti pola kerja psikolog atau asesor dalam mengukur kemampuan kerja seseorang dengan cepat. Oke ya. Cara kerjanya adalah seperti ini. Biasanya yang pertama, asesor atau psikolog, atau ini berarti buat teman-teman semua ya, yang nggak punya background, kalau mau mengukur seseorang, yang pertama adalah tulis hasil obrolan. Tadi kita bicara tentang obrolan, gitu, ngobrol gitu. Tulis hasil obrolannya dalam bentuk seperti ini. Situation, action, dan result. Tulis gitu ya. Jadi kalau cerita itu kan kemana-mana ya. Coba kita simpulkan di dalam satu lembar. Saya biasanya nulisnya dalam satu amplop kecil gitu ya. Kemudian tulis situationnya gimana, actionnya gimana, resultnya gimana. Kalau mau ngukurin orang, tulis kesimpulan ceritanya seseorang di masa lalu itu dalam bentuk situation, action, result. Kalau kita beri cerita 3, maka 3-3-nya dalam bentuk cerita seperti ini. Situationnya gimana, actionnya apa, resultnya. Itu kita bilang satu critical incident, gitu ya, satu cerita. Jadi yang merah itu satu cerita. Kalau di ceritanya 2, ya berarti sama yang biru. Kalau yang hijau berarti 3. Setelah menulis dengan singkat, maka tulis kodenya. Kalau dalam hal ini inovasi kita bicara tentang kemampuan berpikir, komunikasi, dan mencapai sesuatu, maka kasih kode aja. Misalnya ya, di actionnya itu tuh ada AT, ada ngomongin tentang bagaimana dia berpikir. Kita tulis aja kode AT. Kemudian kalau dia bicara, misalnya di ceritanya itu saya menghubungi seseorang, kita kasih kode komunikasi di actionnya. Kalau dia bilang, saya bisa mencapai target, yang akhirnya target itu tuh, wah, melebihi ekspektasi, itu mah belum ada. Kita kasih tanda ACH atau achievement. Karena tadi, ini 3 hal, karena apa? Karena inovasi ini ngukurin 3. Kemampuan berpikir analitisnya, kemampuan dia mengkomunikasikannya, dan yang ketiga, bagaimana dia mencapai targetnya. Setiap cerita, kita kasih kode. Kalau di cerita itu ada 5 tentang analytical thinking dan nggak ada achievement communication, ya 5-5-nya berarti tentang analytical thinking. Jadi dia ya punya gagasan aja barangkali gitu ya. Nanti kita ini seperti ini. Nah, itu yang kedua. Gampang ya? Tulis dulu. Yang kedua kasih kode. Abis kasih kode, masukin ke kolom yang ada di sini. Nah, caranya gini. AT kumpulkan dengan AT. AT kumpulkan dengan AT sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Oh, ini ya, dia ketika menghadapi masalah, perilaku-perilakunya seperti ini. AT-AT-AT-nya dikumpulin. Begitu juga dengan komunikasi. Yang tadi, evidence tentang komunikasi ini kita kumpulin, kita pindahin ke sini. Begitu juga dengan achievement. Baru kemudian yang keempat, kita baru bisa menilai. Setelah kita menyimpulkan terdahulu. Dia tuh ya dari 3 cerita, ternyata dia tuh begitu pola pikirnya ya. Ternyata dari 3 cerita, kemampuan komunikasinya begitu. Dan ternyata achievementnya begitu.
Jadi kita bisa menilai dengan jelas dari evidence yang ada, nggak mengada-ada, nggak pakai insting, nggak pakai intuitif. Emang dia ceritanya begitu, jalan ceritanya begitu, hasilnya bisa kita nilai. Kalau kita udah tahu, maka dengan mudah kita bisa menyimpulkan. So, kemampuan komunikasi inovatifnya ada di level berapa? Kalau kita udah tahu dan udah bisa menyimpulkan, maka dengan mudah kita bisa mengukur kekuatan dia di inovasi di bagian mananya, area pengembangannya di bagian mana, dan kita bisa kasih rekomendasi untuk bisa menghasilkan produk-produk inovasi atau outcome inovasi apa yang harus kita rekomendasikan. Apakah dipindahkan atau program pengembangannya seperti apa. Kalau kita udah jelas, benar-benar kita di satu kanvas yang kecil ini, kita bisa menuliskannya dengan tepat, dengan akurat. So, dari ngobrol-ngobrol aja, tapi nulisnya pas selesai ngobrol-ngobrol ya. Jadi biasanya butuh waktu 15-30 menit kita ngobrol, termasuk ketemu orang baru misalnya. Kita ngobrol, terus kemudian kita bikin di kertas gitu ya, kertas setengah halaman gitu ya, bahkan seperempat halaman A4 bisa gitu. Terus kita tulis. Kita bikin aja 6 kolom. Kolomnya bebas ya, tapi kira-kira pola pikirnya gini. Kolom pertama adalah evidence-nya apa, jadi kita ceritanya kita simpulin, kita kasih kode, habis kita kasih kode, kita klasifikasi supaya kita bisa lihat polanya kayak gimana. Setelah itu kita simpulkan dan kita bisa menyimpulkan secara umum dia kemampuan komunikasinya di level mana. Nah, ini adalah sesi sharing session kita sore ini dan saya ingin menutup dengan satu quotes yang banyak banget di dunia measurement ini penting. If you cannot measure it, you cannot manage or grow it. Nah, ini harusnya nanti di ending, tapi saya mau kemukakan di sini karena saya mau bilang bahwa begitu penting kemampuan untuk bisa mengukur kerja seseorang, terutama kemampuan inovasi saat ini. Oke, baik. Begitu Mbak Tiwi? Oke. Oke, ada yang mau tanya teman-teman, rekan-rekan atau sahabat-sahabat? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, silakan Mbak Tiwi. Pertanyaannya banyak itu, sudah ada di chat semuanya. Teh Irma mau baca satu atau gimana? Atau aku bacain? Boleh dibantu sama Mbak Tiwi? Oke, boleh, siap. Yang pertama ada dari Bu Linda Rahmawati. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak mengukur inovasi? Jika mengukur sendiri inovasi yang akan dilakukan, dan dari kesimpulan kita sendiri inovasi itu layak untuk dijalankan, tapi pimpinan memiliki pandangan yang berbeda dalam pengukurannya. Bagaimana sikap kita seharusnya? Oke, wah pertanyaannya bagus ya. Tadi saya bilang, setiap orang, apapun posisinya, sesungguhnya harus punya kemampuan mengukur inovasi. Minimal ngukurin inovasi diri sendiri. Minimal ya, minimal. Dalam sebuah proyek, siapa yang berhak? Ini kalau kita bicara yang formal gitu ya. Ya tentu saja pimpinannya atau yang punya proyek itu. Karena apa? Tadi kaitannya adalah terkait dengan bagaimana mendelegasikan tugas atau mengembangkan orang atau tim itu. Jadi pimpinan itu yang paling berhak gitu ya terutama. Tapi kalau diri sendiri boleh nggak tanpa diketahui pimpinan? Itu lebih bagus. Kita punya evaluasi diri kita sendiri. Punya nilai evaluasi yang lebih akurat. Kalau ngukur diri sendiri bisa nggak? Bisa. Kalau emang orangnya objektif bisa. Tapi saya sarankan kita sambil nanya-nanya lah. Kita ajarin ilmu ini sama teman kita gitu. Terus suruh dia nilai kita. Kemampuan inovasi kita di level berapa sih? Oke. Nah itu Mbak Tiwi. Terjauhkah? Oke. Nah. Oke, Teh. Sip. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Bu Weni. Nah, untuk mengukur kemampuan inovasi ini sendiri, diukurnya itu setahun sekali kah seperti pengukuran kompetensi lainnya? Oke, secara formal, kalau kita bicara pengukuran yang emang benar-benar kompleks dan komprehensif, minimal 2 tahun sekali. Minimal 2 tahun sekali. Tapi tadi saya bilang, kalau kita kan kompetensi ini berubah ya, berubah gitu ya, 6 bulan, setahun itu berubah. Rasanya sih kalau udah punya ilmu ini, terutama tadi start conversation, kita bisa kok melakukannya beberapa kali. Karena nggak susah juga, cuman perlu ngobrol, terus kita analisa. Itu bisa lebih akurat lagi. Apalagi kalau kita makin terlatih. Jadi kita makin tajam nih mengukur kemampuan inovasi seseorangnya. Gitu Mbak Tiwi. Next question. Bu Irma, apakah start conversation itu sama dengan BI, Behavior Event Interview? Ini pertanyaan psikologi banget nih. Oke.
Behavioral interview, start interview sama. Saya sengaja bikin start conversation supaya kelihatannya nggak formal. Supaya start conversation itu dimiliki juga kemampuannya oleh yang bukan HR, oleh yang bukan psikolog. Karena start conversation ini kan lebih ringan ya. Ngobrolnya sistematis, gali masa lalunya, bisa deh kita tebak. Bukan tebak ya. Kita bisa ukur analisa lebih akurat tingkat inovasinya seperti apa. Gitu. Mbak Tiwi. Bagaimana apabila karyawan tidak mau mengembangkan dirinya? Bagaimana kita menghadapinya? Gimana? Karyawannya udah tahu tingkat inovasinya, kita juga udah kasih tahu level inovasinya di mana, suruh ikutin CIAS aja. Kebetulan 1 bulan ke depan ada event yang bisa gratis ya, dan itu banyak banget program-program pengembangan diri dari CIAS. Tapi kalau dia nggak mau akses CIAS, kasih tahu seru-serunya, diantaranya adalah main game. Di situ nanti besok ya, Kak Tiwi ya? Iya, ada grand launching, tapi untuk corporate. Untuk corporate tentang bagaimana supaya terutama nih milenial nih, yang nggak mau inovasi, suruh main aja. Pas main dia makin ngeh kok. Di mana kekurangannya? Makanya ikuti besok ya, Kak Tiwi ya. Siap. Lanjut ya, Teh. Ada ini dari tadi sudah bertanya paling pertama. Pada slide awal, ada kalimat bahwa pemimpin harus banyak melakukan program inovasi. Contohnya bagaimana, Bu? Oke. Kalau saya izin share lagi sebentar. Oke ya. Sebenarnya bukan hanya pemimpin. Jadi gini, pemimpin yang udah wajib aja, pemimpin yang, gini. Kalau kita lihat di sini ya, ini slide-nya terlihat ya? Terlihat ya? Oke, saya katakan bukan hanya pemimpin. Belum di slideshow mungkin? Oh, sudah. Sekarang sudah. Oke. Bukan hanya pemimpin sebenarnya yang harus punya inovasi. Even kita seorang staf admin, proses kerja kita aja harus lebih efisien dan harus lebih efektif. Karena apa? Karena sesungguhnya diri kita masing-masing, apapun posisinya, harus punya ide baru, harus proyeknya harus banyak jalan, produknya itu kalau bisa itu sesuatu yang baru, kemudian peningkatan profit. Mungkin kalau staf admin nggak kelihatan ya profitnya, tapi punya impact ke organisasi. Apalagi pemimpin, gitu ya. Apalagi pemimpin. Nah, tapi tadi sekedar punya tim atau punya kemampuan kerjanya nggak cukup. Kemudian sekedar didukung oleh organisasi yang bagus, misalnya organisasi kita tuh top lah gitu, Fortune Company, itu aja nggak cukup loh untuk kita bisa menghasilkan inovasi. Karena ternyata penelitian menunjukkan bahwa harus punya innovative work behavior. Nah, ini yang tadi saya simpulkan bahwa penting banget untuk mengukur work behavior ini karena apa? Karena ini kemudian yang bisa menghasilkan yang diinginkan oleh perusahaan. Tadi ya, ROI, kapabilitas organisasi, dan leadership. Apalagi pemimpin harus punya produk inovatif. Mudah-mudahan terjawab ya. Teh, next. Masih banyak ini pertanyaannya. Idealnya ketika misal perusahaan kita sudah menerapkan suatu kamus kompetensi baru, kira-kira validitas penerapan kamus kompetensi tersebut berapa lama hingga akhirnya kita harus memperbaharui kamus tersebut? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya pasti orang HR atau yang paham tentang kompetensi. Saya jelaskan sedikit buat yang nggak paham tentang kamus. Kamus itu apa sih? Kamus itu isinya adalah tentang level-level pola perilaku seseorang atau level-level kemampuan kerja, gitu ya. Jadi satu kamus itu menunjukkan level kerja kompetensi tertentu. Misalnya tadi analytical thinking, level 1-nya apa, level 2-nya apa, level 3-nya apa. Satu perusahaan harus punya kamus banyak. Karena apa? Karena jabatannya juga banyak. Pertanyaannya, itu untuk kita ngeh banget bahwa itu tuh valid. Jadi kalau misalnya dibuat, kemudian itu valid, itu berapa lama? Saya jawab berdasarkan best practice ya. Di dalam membuat kamus kompetensi, ada yang dinamakan dengan expert validity atau content validity. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa kamusnya ini relevan sesuai dengan perusahaan, itu memang harus bertanya kepada ahlinya. Gitu ya. Jadi harus tanya kepada expertnya. Gitu. Itu yang paling memungkinkan. Kalau nggak punya expert, bayar expert mahal, maka bisa dilakukan di antara pemimpin-pemimpin organisasi atau pemimpin-pemimpin perusahaannya. Kalau pemimpinnya bilang, bener kok kamusnya kayak gitu, levelnya kayak gitu, sudah kita bilang itu benar.
gitu ya. Jadi selain orang HR yang jago, diskusi sama pemimpinnya, kemudian kamusnya tercipta atau terbentuk gitu, kita akan bilang itu valid. Tapi yang paling bagus tadi ya, kalau misalnya sudah didiskusikan dengan expert, itu akan jauh lebih valid. Karena kamus ini menentukan segalanya ya. Gitu. Pertanyaannya, kalau kemudian dirubah, bisa nggak? Ya dirubah mah dirubah aja gitu. Walaupun memang membuat kamus kompetensi itu PR juga ya. Itu bukan hal yang mudah, tapi bisa dilakukan sih. Gitu, Mbak Tiwi. Mudah-mudahan menjawab ya. Potensinya. Ini sebelumnya Teteh, mohon maaf ada suara-suara background azan. Oke. Dari saya apakah sangat masuk ke suara Teteh? Oh enggak. Tidak terlalu ya. Oke, baik. Suara saya mungkin yang azan juga dari luar karena lumayan banyak azan. Ada beberapa pertanyaan lagi Teteh, sedikit lagi ya. Kemudian ini, apakah inovasi itu harus selalu diukur dengan berbagai tools itu? Kalau pimpinan kelas pada tim dengan meminta untuk membuat inovasi, apakah relevan untuk melihat mana yang akhirnya seseorang inovatif, mana yang bad dari output-nya? Oke, kita harus bedakan dulu, kita lagi ngukur inovasinya, gitu ya, proses inovasinya, atau kita lagi ngukur perilaku inovasinya. Yang tadi kita bahas, kita ngukurin kemampuan seseorang dalam melakukan inovasi. Kemampuannya, gitu ya. Meskipun dia kerja di situ, kerja di mana, pindah lagi, itu yang kita lakukan, gitu ya. Kita lagi ngukur kemampuan seseorang dalam berinovasi. Sejauh mana pencapaian inovasi, ini sebenarnya ini ada metrik dari, saya lupa, ini dari McKinsey ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa, nanti saya kasih tahu tentang ini metrik inovasi. Jadi perusahaan ini inovatif apa enggak pakai metrik ini aja. Ini ukurannya, ini kriterianya, ini yang lagi ditampilin. Tapi kalau kita bicara perilaku yang mendukung pencapaian ini, gitu, kita katakan ini yang disebut dengan kriteria yang tadi, ini adalah yang tadi ketiga kriterianya itu ya, gitu. 3 kriterianya adalah memiliki gagasan baru, kemudian bisa menyampaikannya, dan yang terakhir adalah merealisasikan gagasan baru itu. Pertanyaannya, untuk bisa mengukurnya, apakah harus menggunakan tools sebanyak itu? Tentu tidak. Ini tadi yang saya bilang bahwa ini yang lagi saya sampaikan sebenarnya adalah cara kita, terutama kalau kita nggak punya waktu. Kita pahamlah sama-sama, jangankan leader atau kita sebagai tim, HR-nya aja waktunya nggak cukup kan untuk mengukur. Karena itu saya sharing. Ada hal loh yang bisa kita lakukan, hal mudah itu sederhana dan waktunya sebentar tapi cukup akurat. Namanya adalah STAR conversation, atau dalam bahasa lain STAR interview, atau dalam bahasa lain behavioral event interview. Tapi tadi lakukan dengan cara simple yang tadi sudah disampaikan ya, gitu ya, dengan metode Canvas. Oke, silakan. Terjawab nggak ya? Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, ada lagi Mbak Tiwi? Oke, nah saya coba baca share pertanyaan yang ada di sini. Oke. Pertanyaannya adalah, nah silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Tulis di chat di situ pertanyaannya apa? Oke. Saya tanya nih, lihat dulu. Bagaimana membangun manajemen inovasi organisasi? Ini bagus banget dari pertanyaan dari Joko Romadoni. Bagaimana membangun manajemen inovasi organisasi? Kalau kita mengacu pada 3 hal ini, maka kalau kita bilang manajemen organisasi, ini saya bahasan secara individual ya. Membangun inovasi di organisasi tentunya harus didukung oleh SDM yang inovatif. Gitu ya. Karena tadi yang saya sampaikan, SDM yang inovatif lah tadi yang bisa menghasilkan produk-produk atau outcome inovasi. Pertanyaan lebih lengkapnya, baik secara strategik atau manajemen atau ways of work-nya, ini tadi kita sudah bahas sama-sama ya di sesi kemarin dan hari ini dan masih ada besok. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh CIAS adalah upaya-upaya membangun manajemen inovasi di perusahaan. Good. Oke, selanjutnya. Oke, terjawab. Wah, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaannya, Kak
Tiwi? Masih beberapa sih Teh, tapi waktunya sudah habis. Sudah habis. Oke. Mungkin nanti Teteh silakan kalau mau melanjutkan pertanyaannya. Bisa dijawab di chatnya stage. Irma bisa bantu di satu masih ada beberapa aja sih, sebagian besar sudah terjawab, alhamdulillah. Oke, saya mau mengulang quotes tadi nih. If you cannot measure it, you cannot manage or grow it. Nah, oleh karena itu, teman-teman, nanti jam setengah empat ya Kak Tiwi ya? 3:15, kita benar-benar akan praktek. Tadi saya bilang, kita harus praktek. Ini bukan sharing satu arah, tapi kita praktek. Yuk kita praktek, ngepraktekin yang kanvas tadi. Emang bener, cuma dari ngobrol, terus kita analisa, kita bisa prediksi kemampuan inovasinya, bisa banget. Ikut ya, 3:15. Oke, terima kasih dari saya, sampai ketemu 3:15. Oke, terima kasih Teh Irma, tepuk tangan dong buat Teh Irma. Yeay. Teh Irma ini semangat banget ya, gaya bawainnya semangat, materinya padat, berisi, dan sangat jelas gitu ya. Bahkan ada kanvas-kanvas, banyak materi juga. Sudah saya katakan tadi di awal, Teh Irma ini gudangnya data gitu ya, di kepalanya, jadi semua dikeluarkan, tapi disampaikan dengan sangat apik hanya dalam waktu 1 jam saja. Oke, Bapak Ibu, silahkan beristirahat terlebih dahulu 15 menit. Teh Irma kalau sudah meninggalkan ruangan, silahkan Teh. Nah, nanti saya tunggu di mentoring sessionnya Teh Irma, jam 3:15 dengan judul How to Measuring Innovative Behavior Through Conversation.